Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah dusun Stunting. Rumah dusun Stunting ini, rumah dusun Stunting ini alhamdulillah ya ke depan ini mungkin bambu mungkin ke depan bisa lebih bagus lagi, lebih lebar lagi ke depan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit rumah dusun Stunting ini ya alhamdulillah kita bersama. Dalam arti kata kita Rabu ini dalam arti kata kita mengidentifikasi apa permasalahan stunting, apa penyebab stunting yang ada di dusun kita. Karena kita sudah mendapatkan data-data itu dari posyandu yang ada di dusun, puskesmas yang ada di dusun. Kita bisa minta data-data daripada rekan-rekan kita tersebut. Jadi dalam hal ini kita dalam arti kata kita tidak usah masalah ini masalah itu, tapi yang paling penting harapan saya pada hari ini rencana aksi kita itu yang paling penting. Apa sebab stunting ini ada di dusun kita, ada di kecamatan juga ini. Jadi sudah disampaikan salah satu oleh Pak Kapus, misalnya bagian pemerintah dusun, contoh ada salah satu keluarga yang tidak punya jamban, ya, mungkin mereka mau buang air besar kecil mungkin di belakang rumah, baik ya. Nah ini terjadi permasalahan kalau mereka membuang kotoran dan sebagainya di belakang rumah. Nah peranan pemerintah dusun harus hadir di situ. Nah berarti pemerintah dusun harus bikin apa namanya itu MCK, MCK, dan pun di pemerintah dusun juga menganggarkan untuk MCK tersebut. Itu salah satu contoh. Jadi kita berkolaborasi lah di dusun ini permasalahannya. Dan itu tak kalah penting peranan ibu TPK dusun, posyandu dusun dalam hal memberi pengalaman, memberi edukasi dan pengertian dengan masyarakat. Itu yang paling penting lagi. Karena masyarakat kita ini kan sebagian ada yang mengetahui, ada yang tidak, ada yang memahami tentang dalam hal tadi, misal yang mungkin yang mau melaksanakan nikah, ya. Nah jatim dalam arti kata dia harus mengetahui nanti sebelum melahir, sesudah melahir apa yang harus beliau lakukan. Nah ini kita perlu hadir di untuk nakes itu intervensi spesifik namanya, pemeriksaan ANC, antenatal care, ya, pemeriksaan ibu hamil, itu intervensi pelayanan yang kami berikan, yaitu pemeriksaan ibu hamilnya, kemudian pemberian suplemen gizi, yang ketiganya dukungan ASI eksklusif, yang keempat MPASI. Kita tahun 2025 ada MPASI, ada susu. Nah ada tak ya, ibu kada pernah dengar tak ada warganya dapat susunya bagus ya. Nah itu kita kalau dibeli berapa tuh, itu kita bantu dengan MPASI ya. Yang kelimanya tuh pemberian obat cacing. Pemberian obat cacing bisa di sekolah, bisa di posyandu. Ini kami yang melaksanakan intervensi. Intervensi itu kita yang mengerjakan. Nah nanti bagian spesifiknya, spesifik terkait misalnya warga kita stuntingnya, apakah warga kita ini memiliki jaminan kesehatan, itu tugasnya Pak Camat dan ada trio ya, dibantu oleh Ketua BPD. Jadi apakah warga kita ini sudah memiliki sumber air bersih, itu tugasnya Pak Camat dan Daturio. Jadi kerja kita bebarengan, ya, bebarengan dengan tujuan yang sama. Jadi ada yang memang wewenangnya pemerintahan, ada wewenangnya kami nakes 59 bulan. Jadi
dari 2023 kita digenjot masalah stunting. Pulau Batu juga termasuk penyumbang mungkin yang ketiga terbanyak stunting. Alhamdulillah, stunting itu kan upaya kita supaya tumbuh kembangnya ada progres dengan penambahan asupan gizi yang mungkin dari desa juga membantu, dari kita dinas kesehatan juga membantu. Ini kalau progres perkembangan dengan pemberian asupan gizi ini nampak, terutama yang BGT ya, BGT ini dipantau. Sasaran stunting ini menyusui bagaimana dia memanfaatkan ASI eksklusif. Kadang sudah ngerti apa itu ASI eksklusif. Jadi yang selama ini mungkin budaya susu pertama malah dibuang. Jadi dengan canggihnya waktu sekarang, media informasi sudah berada di semua lini, kita bisa menonton Android, bisa menonton di TV. Bahwasanya sangat penting anak tersebut harus finish atau ASI eksklusifnya tuntas. Jadi sampai usia anak, sampai usia berapa? Kadang 6 bulan tidak meminum susu selain ASI. Dan akunya dulu lakukan pemeriksaan. Ingat, kita dalam 1 tahun itu minimal 1 kali melaksanakan screening kesehatan, dan kita setiap tahun mengupayakan ada pemeriksaan labor yang kita dapatkan dari Kabupaten Bunga. Misalnya kita perlu pemeriksaannya lebih lengkap, pemeriksaan darah atau